Ina Putri dari 10 MIPA 6 nomor presensi 2. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas kelompok sejarah Indonesia bab terbentuknya Kepulauan Indonesia. Saya merupakan salah satu dari kelompok 2 yang akan menjawab soal nomor 1. Ceritakan hikmah yang bisa dipetik dari proses terbentuknya Kepulauan Indonesia. Hikmah yang bisa saya petik dari proses terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat apa yang diberikan olehnya. Yang kedua, menemukan sikap waspada akan bencana yang suatu waktu terjadi dan juga menemukan sikap tanggung jawab. Yang ketiga, Indonesia memiliki flora fauna yang beragam. Yang keempat, dapat memanfaatkan apa yang ada di Indonesia dengan baik dan tidak menyia-nyiakannya. Nama saya Perliani dari kelas 10 MIPA 6 nomor absen 14. Di video kali ini saya akan memberi tugas kelompok sejarah Indonesia bab terbentuknya Kepulauan Indonesia. Saya merupakan salah satu anggota kelompok 2 yang akan menjawab soal nomor 2. Sebagai generasi muda, menurut pendapatmu bagaimana negara ini mengelola potensi yang dimiliki? Upaya Indonesia menjadi negara maju untuk menjadikan Indonesia negara maju dengan cara melakukan upaya pemanfaatan potensi lokasi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya budaya, sehingga dapat memenuhi kriteria atau karakteristik negara maju dan mulanya negara berkembang. Semua potensi dan kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Selain itu, kita juga berupaya lebih keras untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah, karena Indonesia belum menjadi sebuah negara yang maju. Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dapat dilakukan dengan mempelajari potensi lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Rizky Apriliani dari kelas 10 MIPA 6 nomor presensi 26. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas kelompok mata pelajaran sejarah Indonesia bab terbentuknya Kepulauan Indonesia. Saya merupakan salah satu anggota dari kelompok 2 yang akan menjawab soal pertanyaan nomor 3. Soal pertanyaan nomor 3, jelaskan peranan kalian sebagai generasi muda untuk melindungi bumi ini dari berbagai ancaman, baik dari manusia maupun dari alam. Jawabannya, kita sebagai generasi muda Indonesia harus menanamkan rasa cinta tanah air serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada negara Indonesia untuk bersama-sama melindungi dan menjaga bumi yang kita miliki. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus bisa mencegah hal-hal yang dapat merugikan bumi kita sendiri, seperti peran kita sebagai generasi muda untuk melindungi bumi ini dari berbagai ancaman manusia, antara lain: yang pertama, tidak mencemari lingkungan sekitar dan memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti didaur ulang terlebih dahulu sebelum dibuang, agar limbah tersebut mudah terurai dan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki dengan sebaik mungkin dan tidak menggunakan sumber daya alam secara besar-besaran, karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi suhu, iklim, dan lingkungan di bumi. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan barang yang dapat mencemari lingkungan. Yang keempat, tidak memanfaatkan hasil bumi untuk kepentingan sendiri atau pribadi, seperti menjual flora atau fauna yang langka dan dilindungi, tidak menggunakan pukat harimau untuk mendapatkan hasil laut secara besar-besaran, dan lain sebagainya. Sementara itu, peran generasi muda dalam menghindari ancaman alam yang dapat merusak bumi, maka hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang merusak hutan, seperti penebangan liar, eksploitasi hutan, pembakaran hutan, maupun deforestasi yang dapat memperburuk kondisi bumi dan lingkungan sekitar. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka hal yang seharusnya kita
kita lakukan adalah melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis dan untuk mengembalikan fungsi hutan yang sebenarnya, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Yang kedua, mengelola dan memanfaatkan energi alternatif yang tersedia dengan baik, bijak, dan tidak berlebihan. Yang ketiga, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hasil bumi dengan baik dan bijak agar tidak berdampak buruk pada kondisi bumi. Contohnya seperti overfishing, yaitu tidak menggunakan pot harimau maupun bahan peledak lain untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Hal ini dapat diatasi dengan cara membatasi jumlah tangkapan, melaksanakan standar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan bersama pemerintah demi kelangsungan ekosistem laut, terumbu karang, dan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bersama-sama menjaga, merawat, mempertahankan kelangsungan kehidupan semua elemen makhluk hidup yang ada di bumi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.